Assalamualaikum Mas. Oh, ini masih belum bisa share screen kayaknya. Ya, sebentar ya. Masih disable. Coba udah bisa belum? Ya, udah bisa belum share screen-nya? Yes, yes. Assalamualaikum teman-teman. Ini mau nunggu yang lain atau mau langsung aja lanjut? Kita mulai sekarang. Ikut aja Bang. Iya. Tunggu 5 menitan lagi aja kali ya. Saya baru 3 orang ya. Ntar 5 menit lagi ya. Kita tunggu coba teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau datang.
5 tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya di pelatihan React Native di pertemuan kedua ini ya. Mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat, bisa ngikutin sampai pertemuan 3 nanti terakhir di sana. Untuk sekarang mungkin teman-teman download dulu APK ya buat teman-teman yang kesulitan build APK atau memang spesifikasi komputer atau PC-nya belum menemui ini ya, minimum requirement. Tuh. Coba saya share di chat ya. Nanti itu bisa di-download terus di-install di device masing-masing. Jadi yang diperlukan untuk pertemuan kedua ini hanya Node.js-nya, terus ADB, sama nanti Visual Studio Code. Kalau yang punya A-Train mungkin dipersilakan ya, kalau Sublime dan yang lain-lainnya. Oke. Saya udah share ya di chat ya, bisa dicek, nanti di-download dulu aplikasinya terus diinstal ya. Ini nanti mempermudah kita untuk belajar di React Native-nya. Gitu. Karena kan memang kalau misalkan mobile ini bermacam-macam environment nih, masing-masing bisa beda-beda nih. Untuk build aja kemarin kita agak kesulitan karena memang berbeda dari environment laptop atau PC teman-teman. Lanjut. Jadi pertemuan kedua ini kita bahas apa? Kita langsung bahas komponen ya untuk di React Native-nya. Kemarin kita udah bahas terkait dasar-dasar React-nya dulu, terus baru dasar-dasar dari React Native. Sekarang kita udah masuk ke React Native-nya. Itu. Jadi yang pertama kita akan pelajari itu React Native komponen dulu. Jadi kita pelajari React Native komponen itu apa, terus stylingnya bagaimana. Karena sebenarnya berbeda nih nanti. Styling antara React dan React Native-nya. Seperti itu. Terus layouting. Layouting di sini kan kita misalkan mau seperti buat web lah. Kita ada layouting-nya dulu, nanti ada footer, ada konten, dan sebagainya. Itu nanti di React Native pun sama seperti itu. Yang keempatnya ini kita lebih ke komponen yang mendasarnya nih, untuk input, view, terus action-nya, komponen-komponen seperti itu. Nanti ada banyak sih. Nah, di sini kita kemungkinan akan langsung praktik nih. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin ya. Sama waktunya juga mungkin mudah-mudahan cukup. Jadi untuk pengantarnya sendiri, React Native komponen itu apa? Itu React Native komponen, sebenarnya komponen sama dengan React.js-nya. Di React.js-nya. Terus untuk stylingnya pun sebenarnya sama dengan di React.js, dia pakai tagging, itu. Cuma bedanya apa, di React Native nanti ada komponen sendiri nih. Jadi misalkan kita input aja, kalau misalkan di React.js itu sebenarnya sama dengan HTML komponen. Tapi kalau misalkan di React Native, dia ada sendiri atributnya, terus nama tag-nya sendiri. Misalkan di sini input text, nah itu khusus di React Native. Jadi kita nggak bisa nemuin di React.js, nggak ada input text. Gitu. Terus komponen yang serupa, misalkan button. Nah, button juga taggingnya sama, hanya saja button ini dia ada ini ya, uppercase di depan. Kalau misalkan di HTML atau di React.js itu buttonnya semuanya lowercase. Itu. Oke, terus di komponen sendiri dia ada spesifik sebenarnya, bisa dispesifikin antara Android dan iOS. Misalkan di sini kalau touch kan di Android ada touch tuh, yang pop up di global eventnya Android itu ada pop up. Nah itu biarpun nanti aplikasi ditutup, biasanya touch itu masih muncul. Nah itu touch tuh notifikasi. Terus ada back handlernya. Karena kan di Android sendiri ada button ini ya, button dedication button untuk back. Kalau di iOS kan nggak ada tuh, cuma satu buttonnya di tengah. Makanya cuma satu, the action sheet iOS itu. Terus di sini keuntungannya kita
React Native ini konsisten ya. Artinya nanti view-nya bisa dibedakan, tapi kalau misalkan memang ada view yang harus konsisten, dia bisa konsisten antara semua platform gitu. Atributnya sendiri seperti apa? Atributnya nanti sama seperti HTML saja. Konsepnya itu name sama value. Seperti itu. Lebih serunya lagi untuk di React Native nanti komponen bisa reusable. Jadi ya teman-teman nggak perlu bikin komponen lagi di setiap kelas atau function di React Native nanti untuk yang rendernya. Seperti itu. Nah, ini untuk styling sendiri, pengantar untuk styling. Teman-teman bisa dilihat di presentasi ini. Untuk writing-nya sama nih, dia ada dua cara, ada di inline dan bisa dipisah sendiri. Cuma bedanya apa dari styling biasa di HTML, styling di React Native ini, pertama dia harus pakai camel case ya. Jadi nggak ada namanya styling yang key-nya itu lowercase semua, atau memang key-nya ada strip-nya, ada dash-nya, itu nggak ada di React Native. Kalau misalkan untuk struktur sebenarnya sama dengan CSS biasa ya. Dia ada name dan key, pairing-nya pakai itu. Terus untuk separate stylesheet sendiri nanti kalau di React Native ada stylesheet, dia harus di wrap dari kelas stylesheet.create. Nah, itu nanti kita praktikan juga bagaimana buat styling di React Native. Terus satu style ini sebenarnya bisa reusable juga sama dengan komponen. Kalau misalkan kita buatnya itu terpisah, terus bisa diekspor, kita ekspor, terus kita bisa panggil di berbagai komponen di React Native. Itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini contoh kodenya, dia ini contoh kode yang terpisah nih stylenya. Sebenarnya bisa langsung masuk ke view-nya ini style. Sekarang ini terpisah untuk komponen sama nih, ketika sama dengan CSS, seperti kayak background color, terus margin, height. Nah, ini untuk sistem kelasnya juga nggak ada ya kalau di React Native ya. Dia pakai semua style. Jadi nggak ada atribut namanya kelas di React Native. Kalau misalkan untuk styling, itu. Nanti kita praktikkan bagaimana untuk implementasi misalkan multiple styling. Karena kan kalau misalkan di HTML tuh kalau kelas untuk styling bisa ada banyak ya. Misalkan kalau Bootstrap aja button, btn, terus spasi, button, misalkan background-nya mau apa, button sukses, button warning, seperti itu. Nah, sini juga sama. Bisa seperti itu, tapi nanti worknya pakai array. Jadi kita praktik di sana. Oke. Gimana teman-teman udah download APK-nya mungkin? Udah Bang, Halo teman-teman. Kita kayaknya akan langsung coba styling nih. Kita langsung loading di React Native-nya. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak mau React Native init lagi atau npx init untuk create baru lagi, teman-teman bisa copy paste ya dari project yang sebelumnya. Misalkan saya share dulu. Misalkan kemarin ada source code untuk React Native yang pertemuan 1. Nah, ini kodenya bisa di copy paste nih untuk di project yang sekarang di pertemuan 2. Hanya saja node modulnya kalau misalkan memang teman-teman nggak mau lama nunggu, ini node modul bisa tidak di copy dulu ya. Nanti tinggal diinstal pakai yarn install seperti itu. Nah, saya udah ada copy paste dari project yang kemarin, pertemuan 1. Seperti ini. Nah, ini teman-teman, kalau saya udah copy juga node modulnya, tapi kalau teman-teman copy paste-nya lama, karena kan ada banyaknya, ada ribuan, biasanya kalau ribuan file itu copy paste jadi lama dia. Dan kalau teman-teman mau kalau misalkan copy paste nggak ngikutin dengan node modul juga boleh, cuma nanti kalau misalkan mau running atau mau project lanjut lagi, itu bisa npm install atau yarn install. Kalau misalkan teman-teman udah install yarn-nya. Kalau saya lebih prefer memang ke yarn-nya seperti itu. Seperti ini ya. Nah, install. Nanti dia download apa yang perlu di-download untuk dependensi di React Native.
Nah, saat ini udah up to date. Coba kalau misalkan kita rubah biar dia download ulang. Ini teman-teman juga termasuk kalau misalkan koneksinya agak kurang bagus, kemungkinan lebih baik di copy paste langsung. Biarkan dia download dulu. Teman-teman kalau misalkan ada yang kesulitan atau kira-kira ada yang mau langsung ditanyakan, silakan ya terkait APK-nya juga tuh. Kemungkinan kalau misalkan memang teman-teman belum install atau memang nggak bisa install APK-nya atau error di APK-nya ketika dibuka, tolong disounding ya. Karena nanti kita hubungin APK-nya dengan server yang natif yang kita buat nanti. Jadi teman-teman nggak perlu debug lagi, nggak perlu buat APK lagi, seperti itu. Jadi biarpun teman-teman nggak punya Android Studio, seharusnya bisa, asal ADB-nya udah keinstall, seperti itu. Saya share kembali untuk codingan yang tadi. Nah, ini kita sudah rename lah ya. Jadi nggak kebaca nih node modulesnya. Kalau misalkan kita coba install lagi node modulnya, rasanya agak sedikit lebih lama karena harus download dulu. Nah, ini teman-teman juga bisa begini. Kalau misalkan memang teman-teman ketika copy paste agak sedikit lama, node modulnya jangan dibawa. Oke. Ada yang baru gabung mungkin yang belum dapat linknya bisa sounding ya. Nanti agar di chat lagi karena kalau misalkan yang baru gabung chattingnya itu nggak ke bawah tuh yang sebelum-sebelumnya. Setahu saya sih seperti itu di Zoom ya. Jadi lagi installing dulu. Oke. Sebenarnya nggak lama kalau misalkan memang masih baru nih, React Native-nya modulnya juga belum terlalu banyak. Nah, di sini dia udah create lagi foldernya. Folder node modus ya. Itu. Teman-teman gimana caranya konekin dari device atau APK yang tadi udah di-download sama teman-teman. Itu pertama teman-teman harus satu jaringan dulu ya dengan APK dengan device testingnya. Satu jaringan artinya kalau misalkan teman-teman jaringan berbeda itu nggak bisa connect nanti karena butuh IP dari device sendiri, terutama nyambung ke laptopnya seperti itu. Jadi teman-teman misalkan mau tahu kalau di Windows ya case-nya, kalau misalkan ingin tahu IP dari komputernya, kemungkinan bisa pakai IP config. Nanti teman-teman hafalin ininya nih di bagian wireless. Kalau saya di sini tethering nih dengan device-nya yang jadi hotspot. Nah, ini IP dari isinya itu. Nanti tinggal connect-nya teman-teman di aplikasinya bisa di-shake atau kalau misalkan ada button fisikal atau button virtual untuk menunya bisa ditahan agak lama, nanti dia muncul. Saya share screen di Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di APK-nya. Nanti kalau misalkan masih baru dia seperti ini ya. Kalau misalkan nggak ada error, misalnya di ketika instalasi seharusnya seperti ini. Ini pertemuan kita yang pertama, seharusnya seperti ini yang terakhirnya. Oke.
Nah, teman-teman bisa cek APK-nya, device-nya, atau tekan yang lama di bagian menu button sampai keluar pop-up seperti ini. Nah, nanti kita yang akan diganti untuk connect ke server React Native di laptop kita itu di change bundle location. Kalau di sini kan saya localhost ya, karena ini emulator. Jadi misalkan kalau teman-teman mau connect, tadi saya udah simpen IP komputer saya, terus teman-teman tambahin portnya, defaultnya dari React Native itu 8081. Gitu. Ini kalau misalkan teman-teman klik OK, ini pasti akan error karena belum di start ya dari servernya React Native-nya. Sekarang tugas kita memang harus start dulu servernya, tapi secara konsep seperti itu ya nanti di React Native untuk debugging-nya lebih mudah, jadi nggak pakai kabel seperti itu. Dia bisa yang start atau npm start. Kita yang start untuk bangunin Metro server nih. Ini Metro server ini ya server di React Native. Kalau sudah sampai seperti ini, ya ada logo Metronya. Terus nanti teman-teman tinggal klik OK tadi di device-nya. Itu seharusnya sudah tersambung dengan Metro server yang ada di komputer atau di laptopnya teman-teman. Itu. Kalau kita klik OK, nah ini kalau misalkan teman-teman kayak menu kayak gini ya, kalau di sounding karena ini artinya dia nggak nyambung ke server nih. Karena apa? Kalau saya kan tadi emulator, otomatis dia jaringan internal ya, harusnya localhost seperti itu. Gimana teman-teman? Kira-kira ada yang kesulitan seperti ini? Nanti di soundingnya karena ini kalau misalkan dari sini nggak bisa, nanti untuk mengikuti sesi atau materi selanjutnya agak sulit. Seperti itu. Oke, saya coba ganti dulu ke localhost. Mas Rian bisa dipandu dulu nggak? Halo teman-teman, kira-kira ada yang kesulitan juga untuk sambunginnya? Cara nyambunginnya, Mas? Halo? Ada suaranya nggak, Mas? Tes, ada suaranya nggak, Mas? Halo teman-teman, kira-kira udah ada yang bisa show mungkin atau feedback untuk udah berhasil atau belum dari APK-nya, karena takutnya memang APK-nya ada yang kurang atau nggak bisa diinstal nih di PC ataupun teman-teman. Saya belum bisa, Mas. Halo, tes. Gak ada suaranya ya?
Mas Hanif belum bisa connect, mungkin Ada bisa ada suaranya di-share nggak? kenapa? Ada suaranya Apa nggak? sudah di satu jaringan atau seperti apa, Mas Hanif? Ada suaranya nggak, Mas? Suaranya nggak ada, Mas Hanif, nggak kedengeran kalau di saya. Masih connecting to audio. Ada suaranya nggak, Mas? Sekarang nggak ada ya? Tes mikrofon. Mas Raden, boleh Mas Raden. Kalau misalkan memang ada kendala, boleh di sounding. Belum. Di share screen boleh. Belum bisa apa nih, Mas Hanif? Kalau suara Mas Hanif nih belum ada nih. Belum Iya. kedengeran kalau di saya nih. Mikrofon. Oh, mungkin bermasalah ya. Iya, nggak kedengeran nih, Mas Hanif. Apa bisa saya coba? Harusnya sih kedengeran nih. Oke, udah keluar tuh Mas Hanif suaranya. Tes, ada nggak suaranya, Mas? Ah, udah ada. Ya ini. Gimana, Mas? Pakainya yang mana ya? Saya tadi baru baru download lagi yang di GitHub-nya ya. Yang di ini ya, ininya. Di mana, Mas? Bisa di share screen mungkin? Oh iya, sorry. Iya, Oke. Nah ini kan baru download ulang tadi. Di ini ya, yang ini bukan Training Workshop UIK. Iya. Coba. Saya udah konekin sih, cuman kan masih error, soalnya servernya belum jalan. Halo? Halo. Oh, Ya, Mas. servernya kan belum jalan, Mas. Dijalaninnya di mana? Di CMD, Mas. Kayak kemarin kemarin kan kita udah sempat nih untuk jalanin server, terus build APK, sama di CMD juga. Masuk ke dalam ininya ya, direktori ininya, project, sorry. Nyalanya apa, Mas? Masnya udah ada Yarn atau npm star juga boleh, ya. Ada kayaknya. npm star boleh. npm minv ya? npm spasi star. Ini udah ada node modulnya kan di dalam ya. Kalau misalkan belum bisa diinstal dulu. Kalau misalkan udah ada Yarn bisa pakai Yarn atau start. Yarn kayaknya udah ada deh, Mas. Yarn boleh, coba. Kalau IP-nya udah masuk nih di bug tadi udah bener, harusnya sih jalan dia. Ini Ketika apa? di reload bisa pakai R di CMD-nya atau di device-nya itu
masuk lagi ke debug menu, terus reload. Seperti itu. Gimana Mas? Ini udah jalan ya servernya? Iya. Oh ini mati ini Mas, kalau ada itunya lagi, di start lagi, seharusnya nggak ada yang ini, nggak ada directory lagi. Iya. Nah, seperti ini. Nah itu Masnya bisa ketik R di situ, kalau misalkan nggak trigger, masuk lagi ke debug menunya di APK-nya, terus reload, di situ ada reload, itu bisa diklik nanti dia reload sendiri bundle-nya. Jadi kalau misalkan React Native ini kalau misalkan masih debug dia bentuknya bundle JavaScript. Iya. Gitu. Iya, ini udah mulai connect Mas. Oke. Terus gimana yang lain tadi Mas? Mas Raden, ada kendala apa Mas Raden? Sebelum kita lanjut. Ya Bang. Gimana Mas Raden? Ini saya mau apa ya namanya, pasang aplikasi, tapi ada kode. Ini kode app process debug manifest ini gagal terus. Ini solusinya gimana ya Bang? Coba di share deh, Mas Raden, nanti kita coba cari solve-nya gimana. Di share dulu aja. Share screen. Yang ini. Ya. Solusinya kayak gimana ya Bang? Semua udah envelope-nya udah sama ya dengan yang pertemuan satu, maksudnya udah ready semua. Coba ke bawah lagi Mas, Ini di bagian file-nya. gagal untuk memasang aplikasi gitu. ADB-nya sudah ada. Coba ADB devices Mas, ADB spasi devices di CMD-nya. Oh, Kira-kira ya. udah connect belum ya device-nya? Emulator ya? Iya, emulator. Emulatornya udah running? Iya. Oke, coba npm run Android coba Mas. Begitu juga nggak? Apa Bang? Nggak denger? NPM ya? Coba dijalanin di ininya Mas, di directory project-nya. npm spasi run spasi Android. Oh ya, tunggu dulu. Di Visual Studio Code ya? Ya, bisa di situ juga. Atau misalkan kalau di sini harusnya sih default-nya jangan PowerShell nih. Kalau Masnya dilihat di kanan atasnya, itu ada selection PowerShell. Nah, itu harusnya CMD sih. Itu bisa diganti dengan yang ini Mas, tanda panah ke bawah tuh. Oh ya. Tanda panah ke bawah itu bisa dikonfigur terminal setting. Jadi ke CMD. Nah, seperti itu. Karena kalau PowerShell biasanya harus super admin. Coba ya. npm run Android. Seharusnya sih langsung install ya. NPM Spasi, udah ya spasi run spasi Android. oh ya. Masih sama? Ya. Coba lihat dulu Mas. Proses debug main phase gagal itu.
Seharusnya langsung pas installnya nggak mau dia. Java-nya udah Mas, coba bisa dilihat environment-nya yang punya Mas di laptopnya. Lingkungan variabel. Iya, environment variable. Java home-nya ke JRE-nya coba Mas. JRE ya. Udah di X. Bukan di datar. Dulu. JRE. Android ya. Ya, JRE-nya aja. Yang ini bukan maksudnya? Iya, betul. Seharusnya dia Java home di situ harus bisa deh. Di Java home-nya itu di user variable ya? Iya, di user. User variable. Java home-nya. Ini kan Android home-nya ke Android ya. Mhm. Android home-nya ke Android folder instalasi SDK-nya. Oke. Terus ada. Oke, terus yang di path-nya yang di bawahnya Mas? Seperti apa yang di path? Yang di system variable ya? Di path-nya di sistem variable. Oke. Bentar. Jadi part-nya kalau misalkan nih Mas kan udah ada ini ya, udah ada apa namanya Android SDK. Nah, kemarin itu case-nya yang universal pair of mode-nya ADB-nya itu kalau memang SDK-nya nggak komplit. Nah sekarang coba Mas coba ke folder Android SDK-nya, di situ ada folder platform tools. Nah kalau di dalam folder platform tools-nya itu udah ada ADB, nah di situ bisa pakai itu aja ADB-nya karena itu yang sinkron ke ini ke emulator sebenarnya, bukan ke device. Gitu. Aduh, bingung nih. Yang di itu udah ada. Terus gimana ya? Masih blank kayak gitu. Kemarin udah sempat install? Udah diinstal yang Clockwork Mode kan? Oh, itu bisa diedit Mas. Kalau coba Masnya lihat dulu di Android SDK-nya. Kalau misalkan dia udah komplit, ada di dalam Android SDK foldernya ada platform tools. Di file manager, file explorer aja Mas, dilihatnya. Android SDK-nya ada di mana? Login enggak. Kalau nggak salah, kalau default sih di user data sih itu, di user datanya Masnya. Oh, app data ya maksudnya? Yang ada ya, yang kalau misalkan Masnya naruhnya di situ SDK-nya Android-nya bisa di situ Android SDK platform tools. Oh, platform tools ya. Oke, di sini kalau udah ada ADB, nah ini udah ada ADB nih, seharusnya bisa lihat di sini juga nih. Jadi nanti di copy paste aja nih partnya yang di platform tools gitu. Copy paste yang tadi clock mode bisa diedit. Oh ya. Sebenarnya ini kan yang user app data lokal Android SDK platform Ya, tools. betul. Sama nanti jre./bin-nya bisa ditaruh di situ juga, Mas. Tadi JR-nya kan juga di ya. sistem di user variable itu bisa ditaruh di sistem juga. Java compiler ya kalau misalkan di variabelnya di ini usernya Masnya. Nah itu bisa taruh di sistem biar dia jadi global. Takutnya gini, JDK-nya itu bentrok dengan yang Mas punya nih. Kayaknya masih ada 2 ya. Java-nya ini, compilernya. Kalau di Android biasanya memang udah ada sendiri dia. Kalau misalkan ada 2 gitu agak kemungkinan bisa bentrok.
gitu. Oh ya. Di create new aja Mas di ininya di environment-nya. Terus kalau misalkan Masnya masih inget tuh kan tadi di Android ya, instalasi Android /drs/bin-nya nanti taruh di situ. Oh ya. Coba compilernya ya. Ya betul. Jadi pakai yang punya Android nih, jangan yang dari OpenJDK atau Oracle. Oh ya. Jadi Ini udah ada sih Java compiler nih. Cuman dia nggak masuk ke path yang JRS bin. program ya kayaknya. Kayaknya sih. Nah situ JRS ininya aja, path itu. Ambil yang baru kan. Ya baru. Nah seharusnya dia. Ini Java path ini isinya apa? Sama. Compiler Java juga. Yang Di user Oracle tuh. kayaknya. Yang Oracle nih Mas. Yang sekarang lagi diedit sama Mas. Kan itu ada Oracle Java/Java path. Nah itu kalau misalkan ada compiler juga Java C-nya di situ juga, berarti dia pakainya nanti yang paling pertama, Mas. Bukan yang punya Android, tapi pakai yang Oracle. Fungsinya sih sebenarnya sama, cuma memang beberapa ada yang beda. Tapi kalau misalkan yang Android, setahu saya dia juga udah bisa compile program Java jadi jar. Gitu. Jadi oke nih ada dua. Oh, coba dipastiin dulu Mas yang Java path-nya itu yang program files yang paling pertama tuh ya. Di environment-nya yang C program files, common files, Oracle, Java path. Oracle ya. Iya, di situ isinya apa tuh? Kalau misalkan isinya Java juga, Java compiler juga itu di sementara dihilangin dulu dari environment. Oh ini Oracle-nya bukan Oracle. Ini VirtualBox ya. Udah lama ini. Java path. Coba lagi Mas dilihat environment-nya Mas. Nah, di paling atas kan ada tuh common files, program files, common files. Nah, Oh itu. browse ya. Di copy paste bisa tuh langsung di File Explorer seharusnya langsung ke situ path. Oh ya. Nah, di sini ada compiler ini Mas. Nah, ini nggak komplit nih, nggak kayak Android. Nah, ini bisa dihilangin sih Mas. Maksudnya di environment-nya ya. Dibuka ulang ya. Yang mana ya ini? Ini di aja Mas, dihapus aja di environment-nya. Jangan file itu aja. Nah, listing di sininya dihapus aja, di delete. Karena Ini itu dihapus. sama sih. Karena sama itu isinya ada Java C juga. Berarti si program filesnya, common filesnya dihapus dulu ya file pathnya. Ininya aja, listingnya di sininya aja ya, di environment-nya aja. Jadi dia nggak ke listing, nanti pakainya JRE-bin ini. Gitu. Berarti yang dihapus apa ya namanya? File pathnya. Bukan file ya Mas, ininya aja nih, listingnya aja. Ini kan paling atas di select dulu, nah baru di delete. Satu record itu aja. Nanti bisa Udah ditambahin dihapus. lagi. Nah, Oke Mas. Harusnya sih udah seperti itu, nggak perlu ditambahin lagi. Oh nggak perlu ya? Iya iya, memang fungsinya untuk supaya nggak Itu bentrok. udah Oke, dihapus. oke. Coba yang environment-nya Java-nya udah, Android Home-nya udah. Oke. Oke, terus tadi kan Masnya eksekusinya di Visual Studio Code-nya ya. Itu di close dulu tuh CMD-nya. Oh ya Close dulu, kalau nggak di close dia biasanya masih pakai sistem path yang lama. berarti kill ya? Boleh di kill. Dihapus ya. Terminalnya ya. Gimana ya? Yang buat CMD. View Di terminal Visual juga Studio bisa tuh, Code. ntar dia langsung otomatis view terminal bisa. Arahinnya ke CMD-nya aja. Bisa ya boleh. Oke. Dicoba dulu Mas, Java C, jangan pakai spasi, kecil semua. Jalan nggak dia? Oke, ADB. Oke.
Oke. Sekarang coba running lagi deh, Mas. Kalau misalkan enggak, berarti di project-nya nih. Oke. Kemungkinan ada yang error. NPX atau NPM dulu? npm npm spasi run spasi Android. Oh ya. Masnya udah ada shortcut yang ini yang dari materi kemarin? Materi pertama ya? Iya, shortcut-nya. Itu kan bisa di Soalnya cloning belum tuh. punya. Belum Boleh punya. diambil, Mas. Itu juga udah seharusnya itu nggak ada yang error sih. Nanti kita mulai dari situ nggak apa-apa. Kalau ini misalkan memang masih ini masih error nih. Iya Mas, ini masih ada yang error. Has not been registered. Oke, coba di project yang ini, Mas. Yang dari materi kemarin. Di cloning coba. Atau di download dari Git. Gak tahu di mana. Ada nggak kemarin? Kalau nggak saya udah share di grup. Foldernya sama nanti bisa di download. Mana ya? Di grup kalau nggak salah, Mas. Juga. Ntar saya coba cari dulu ya. Saya sounding lagi. Di chat. Mas Hanif udah aman ya? Udah bisa connect ya? Belum connect. Gimana? Belum connect. Belum connect ke device? Error APK-nya? lagi. Error apa? Has not been registered. Gimana tuh? Kayaknya lokal sama servernya ini belum connect. Di reload lagi coba, Mas. Jadi load Sama nggak? sama Atau sih. IP-nya karena harus satu ini environment network ya. IP config ya. Iya, coba dilihat. Itu arahnya bukan ininya ya, bukan ke HP-nya, IP si komputernya, servernya. Itu. Saya share materi yang sebelumnya. IP config-nya tuh berubah-ubah ya, Mas? Harusnya enggak sih, kalau misalkan di device-nya ya, itu bagian networknya. Default gateway, bukan Desktop aja default gateway ya? Cari di YouTube gak ada. Ikutan. Aduh. Tadi Mas siapa ya? Mas Raden ya? Mas Raden di chat bisa dilihat, Mas Raden itu di download aja yang bagian RN workshop RN UIK. Di download aja di ininya foldernya. Oke. Ekspor terus nanti yang install. Gimana Mas Hanif? Belum. Udah connect-nya gimana tuh? Tulisan di APK-nya. Di APK-nya. Kalau di ininya ini. The develop return response. Apa di ininya ya, Mas ya? Itu yang terakhir kan materi. Iya, ini yang Apa terakhir. yang ini? Apa yang Ini kan yang bisa punya download di ini deh Mas. Kayaknya beda deh nama ini juga, nama apa sih namanya? Foldernya. beda ya. RN WhatsApp Wika itu WhatsApp RN Wika yang dari ini ya, materi terakhir. Mungkin yang di Yang- chat bisa dilihat di chat Mas. Situ di Git-nya bisa di-download dulu aja Git-nya. Oh, gitu. Nah, di bagian WhatsApp RN Wika bisa di-download.
Mau di cloning boleh, di download boleh. Oh, cloud. HTTPS SSI boleh. Terserah Mas. Run ulang aja ya. Buat reproses. Coding. Yang ini ya, Iya, betul itu. masukin ke VS Code. Iya, bisa. Oke. Nanti untuk terminalnya kalau yang di VS Code pilihnya yang CMD ya, jangan yang PowerShell. PowerShell ya. Bedanya apa sih itu tadi, Mas? PowerShell biasanya harus admin. Udah gitu memang ada beberapa blocking. Kalau yang PowerShell itu ada blocking dari Windows. Saya juga kurang ini. Kadang suka gagal memang kalau di PowerShell. Oke, di yard install aja Mas, ini belum ada node modulesnya. Jadi node Ya, spasi install. Ya, ini untuk pertama kali misalkan teman-teman juga nanti punya tim yang Ya. ngebangin di React Native, pasti dia nggak akan ke bawah nih node modulesnya untuk di Git. Karena bisa bergiga-gigaan malah itu node modul. oh gitu. Kalau misalkan memang banyak ya dependensi. Nanti kalau misalkan sedikit ya kita ini masih sedikit. Habis ini, Mas, tadi tuh yang Udah. Nanti di start lagi servernya. Tapi pastiin di APK-nya udah connect ya. Artinya debugnya konsolnya udah di setting untuk arah ke server Mas ini. IPPC Mas. Gitu. Oke. Itu bisa yang start bisa, yang start bisa. Tapi yang tadi di close dulu ya, yang udah ada servernya biar nggak bentrok. Tadi kayaknya belum ada. Yang di CMD coba. Yang start. Nah, itu di close aja dulu. Ya, di real aja Mas. Kalau IP-nya sih harusnya udah connect, kali kan udah connect sih. Itu gelap. Kayaknya harus ini ulang IP-nya, Mas. Boleh. Tinggal di setting lagi, di debug-nya. Debug pop-up. Beda ya? Beda di device kalau yang tadi, kalau mau setting server. Ini mudah-mudahan teman-teman yang sekiranya belum ada trouble, memang ada trouble ya. Yang ini ya? Iya, betul. Iya, kayaknya ini berubah-ubah ya, Mas. Seharusnya sih enggak sih, coba config lagi. Itu kedua kalinya. Kalau memang masih pakai DHCP mungkin iya. Enggak sih harusnya. Kalau nggak reconnect ya. Yang tadi nggak segini. 1.1.10.2.8001 ya? 8081 ya. 81. Di CMD yang sebelumnya sih Mas. Bisa dilihat ya ada respon nggak? Nah, tadi Mas siapa tadi ya? Surga. Mas Raden. Gimana Mas Raden tuh? Udah cloning atau gimana? Bisa di rebuild lagi. Udah di download. Download terus yang install biar dependensinya Oh, benar.
dependensinya ya. Ya sedikit ribet. Ya betul. Menurut ya. Bentar. Itu kalau misalkan di breakdown cukup notifikasi ya. Kasusnya kenapa ya Mas kalau misalnya yang saya install punya Mas Rian itu kadang suka hitam layarnya, cuman hitamnya tuh masih kebaca gelap Hitam gimana? gitu Mas. Hitam masih kebaca. Saya juga kan kemarin pernah buat aplikasi yang tugas kuliah. Itu teman saya yang buat, pas diinstal di device saya munculnya kayak hitam transparansi gitu Mas. Lagi reload atau gimana? Enggak, udah jadi. Nih saya kirim di grup WA Mas. Jadinya kan harusnya putih ya Mas. Oh, mungkin ini bawaan dari ininya, dari Device. HP-nya mungkin. Dark mode nggak HP-nya? Hidupin dark mode nggak? Oh, ngaruh ya. Biasanya ngaruh. Nah, ini kalau misalkan di Budi. sebenarnya ada settingannya. Cuma itu masuk ke advance. Tapi berarti udah bisa ini ya, udah bisa reload ya, Mas Hanif ya? Bisa. Oke. Malah jadi hitam semua. Dark Udah. mode udah. Oke. Siap. Ya, bisa. Untuk kalau teman-teman yang lain ada kesulitan juga untuk kalau misalkan takutnya waktunya nggak keburu, APK-nya bisa diinstal tuh. Nanti tinggal connect lagi sama seperti Mas Hanif. Kemarin udah ada yang ngulik-ngulik mungkin. Mas Hanif udah coba-coba. Belum sih. Gimana Mas Raden? Mas, apa sih namanya? Oh ya, itu dari React deh. Udah di download mungkin? Desktop. Mungkin yang lamanya bisa di underscore DAK gitu, biar nggak terlalu. Karena kalau misalkan satu folder pasti bentrok dia dengan existing. Nanti
Nanti masuk ke folder project-nya yang install. Nanti bisa coba build. Gitu. Oke, Mas Raden udah download APK mungkin yang di itu di chat, Di mana? Nggak dengar. di chat ini Zoom Hmm. APK-nya. Kayaknya belum ada yang kursuan UIK yang dulu. Ini yang terbaru dulu. Saya chat lagi tuh di Zoom, nanti bisa di download terus install di, mungkin kalau misalkan memang mau di APK bisa, nanti tinggal drag and drop, atau kalau misalkan mau nggak berat isinya bisa langsung di handphonenya Mas Raden, nanti tinggal konekin nih gitu, asal satu jaringan harusnya aman sih. Nanti itu mempermudah juga kalau misalkan di device yang asli lebih smooth nanti. Mungkin saya bisa lanjutin dulu ya, Mas. Siap. Oke. Teman-teman yang lain aman ya akses ya? Sama kayak Mas Hanif, posisinya sudah bisa connect, sudah bisa jalanin Metro servernya. Kalau udah gitu berarti tinggal kita lanjut lagi ke styling dulu. Ini memang basic, tapi basic juga dia jadi core nanti. Kalau paham basic biasanya nanti naik ke tingkat selanjutnya lebih mudah. Oke. Jadi kalau berdasarkan source code yang terakhir, seharusnya seperti ini ya, nanti di AppJS-nya pun. Iya, memang kalau yang kemarin kan sempat tidak sampai sini, karena berhubung waktu. Seharusnya seperti ini nih, yang terakhir. Kalau dari saya sendiri sih, saranin ngambil dari yang Git ya. Supaya lebih lancar nanti. Ini pun nanti kita nggak pakai semuanya. Jangan lupa untuk start dulu. Pastikan semuanya jalan dulu di device-nya. Oke. Teman-teman ini sudah jalan, terus sudah di-reload, aman. Saat itu teman-teman bisa buat folder src, terus nanti ada komponen, terus juga nanti ada page. Nah, sementara kita buat dulu komponen namanya styling ya. Kita buat di komponen namanya styling JS.
Gimana teman-teman? Atau Mas Hanif? Aman ya? Kita udah buat. Cepetan kayaknya. Aduh, cepetan. Siap. Siap. Jadi gini tadi kita, kalau yang kata, kalau yang di step yang tadi Mas Hanif itu harusnya, kalau yang ada trouble, itu sama dengan yang Mas Hanif. Jadi ketika memang udah diinstal APK-nya, terus sudah connect dengan IP servernya, itu IP PC kita sendiri ya, di satu koneksi, nanti ketika di reload, nah itu seharusnya di aplikasinya pun reload ya. Nah itu berarti sudah bisa ready untuk development. Itu selanjutnya kita buat folder. Ini folder root ya. Biasanya kan memang di React Native ini ada struktur folder. Nah, di sini kita baru belajar terkait komponen dan page-nya dulu. Di sini biasanya sih command-nya itu memang ada di SRC semua nanti codingan React-nya ya. Gitu. Jadi nggak berantakan di sini. Jadi di SRC, source, terus nanti bikin folder lagi namanya components. Sorry, ini nanti namanya bukan page yang kedua. Page yang kedua namanya screens. Karena kan ini di mobile bukan di web. Oke. Komponen screens. Selanjutnya di dalam komponen buat file namanya styling.js. Nah, kita akan belajar style. Ini kenapa sih Mas ke samping kayak? Gimana? SRC. Kalau buat folder baru di dalam SRC tuh, Ke samping maksudnya? yang SRC garis miring komponen garis miring. Oh, Kalau buat gini ya. Bentar. Coba saya delete dulu yang screen. Nah, seperti ini ya. Jadi satu iya, gitu. iya. Oke. Ini kan karena cuma satu, dia bacanya jadi gini. Misalkan kalau misalkan masnya mau pointing ke source, klik lagi source-nya. Pasti kan terakhir dia ada di komponen. Klik source-nya. Nah, di sini baru kita new folder. Nanti masuknya di bawah di SRC itu gitu. Ini screen. Nanti ini buat terakhir nih kalau yang screen. Sekarang kita belajar dulu untuk styling di React Native. Sama nih nanti kita styling buat komponen dulu. Nanti kita lihat konsep stylingnya. Sebelumnya kita siapin dulu nih di app.js nih. Kita kosongin dulu nih karena app.js yang ini kan memang kemarin terlalu banyak komponen di sini. Kita lihat aja dulu semua. Kita import dulu aja baru nih React. Komponen. Ini app.js ya di clean. Kita siapin juga untuk React Native komponennya. Oke. Kelas, kita buat kelas up sama dengan yang awal. Extend ke komponen di React Native. Jangan lupa wajib ada render. Return nanti JSX. Oke. Nah, di sini satu komponen yang sebenarnya paling common di React Native itu view. Ini view sama dengan div di HTML atau di React-nya. Ini sama dengan div. Yang view ini kosong jadinya. Gitu. Jangan lupa kalau misalkan memang dia nggak auto import, di bagian import di React Native-nya, itu diimport juga komponen view. Kalau enggak dia error. Gitu. Oke. Sekarang coba kita tambahin lagi komponen satu lagi yang paling common nih, text. Satu yang harus diingat untuk React Native itu nggak bisa langsung seperti ini. Kalau ingin tulis atau declare ini ya tulisannya di komponen itu nggak bisa langsung begini dia bakalan error. Selalu harus dalam teks. Nah, ini juga komponen dari React Native seperti itu. Teks.
Next. DS. Oke, kalau misalkan teman-teman udah selesai untuk yang ininya, cleansing dari app ini bakalan error. Tentu saja karena kenapa? Ingat kemarin kita kalau di JSX itu wajib namanya import export untuk bisa akses bisa akses komponen kelas atau function dari file JS lain. Kita lihat di sini kan dipanggil nih app ini di komponen lain, di import, artinya kita harus export. Nah, exportnya berapa? Ini bisa ada dua, export default, artinya export default itu paling pertama ini yang diekspor, atau bisa diekspor di bawahnya, misalkan app. Tapi ini harus dihapus. Gitu. Kita pakai export default. Up. Kalau teman-teman udah save nih ya, file di save nih ya, ini akan otomatis reload sendiri, namanya auto reload. Teman-teman bisa lihat nih, kalau yang desain nanti jadi seperti ini di aplikasinya. Nah, tadi kita udah cleansing, tinggal ready. Sekarang kita tinggal masuk ke styling. Sama setiap komponen di React atau React Native wajib import namanya React-nya. Ini selalu ada ini. Untuk komponen sendiri sih, kalau misalkan dia pakai kelas ya, nanti kalau misalkan pakai hooks itu beda cerita. Kita siapin dulu. Oke. Kita coba tadi kan export default ya. Di sini export default kita coba export dengan yang pakai paling bawah. Kita ke export di terakhir. Kelas. Styling. Kita render, return lagi. Oke. Kita tambahin view. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan di Visual Studio kan enaknya dia udah auto import. Kita tambahin dulu ini untuk export default biar cepat. Export default, class, styling, custom component, view. Di sini kita akan belajar inline styling dulu ya, bentar ya. Kita kasih teks styling. Jangan lupa kalau misalkan dia tidak import otomatis, diimport manual di React Native-nya, from React Native. Kalau misalkan belum diimport, biasanya nggak muncul suggestion. Ini style, bentuknya dia selalu objek seperti ini. Nah, sisanya sama dengan CSS kebanyakan. Misalkan jadi red, terus font saya gedein. Nah, tapi yang harus diperhatikan dia nggak bisa seperti ini, 12 pt atau px atau dp. Ini hitungannya semua jadi pixel. Makanya harus integer dia bentuknya. Gitu. Terus misalkan kita berubah jadi bold, juga bisa. Ini sama juga dengan CSS. Bold. Gitu. Nah, kita save. Kalau misalkan teman-teman lihat di aplikasinya, pasti belum ada perubahan. Karena apa? Karena nggak dipanggil di sini. Ini main komponen dari aplikasinya di sini di app. Oke, cara panggilnya tinggal kita panggil komponen stylingnya. Karena kita sudah ekspor tadi, seharusnya udah ada suggestion langsung nih.
tutup aja seperti ini. Yang tadi berarti tidak diperlukan untuk yang teks. Jangan sampai ketinggalan. Sebenarnya sih kalau misalkan ketinggalan nggak apa-apa. Cuma kalau pas di build dia bakal berat jadinya. Karena harus processing juga import untuk komponen yang nggak dipakai. Nah, seharusnya kalau teman-teman lihat di APK-nya teman-teman, stylingnya sudah masuk ya. Nah, ini seperti ini. Ini konsep inline. Itu. Mudah memang kalau yang styling di sini di inline ini. Kita coba lagi untuk yang separate atau di variable lain dengan menggunakan stylesheet class to create ya. Balik lagi ke codingan. Kita buat dulu atau import dulu stylesheet-nya dari React Native-nya. Kan ini kelas bentuknya, stylesheet. Nah, kalau misalkan ingin declare, sebaiknya memang di luar dari kelasnya. Kalau untuk konstanta di style, kita tambah aja style. Kita pakai stylesheet.create. Di sini bentuknya function, jangan lupa dia memang harus dan wajib pakai objek. Gitu. Nah, ini sebenarnya sama dengan text style di HTML. Yang objeknya ini adalah kelasnya kalau di HTML. Misalkan kita mau bikin container padding 10, height-nya bisa kita bikin misalkan 100%. Nah, kalau height ini bisa dia persen atau memang nanti bisa pakai integer atau bisa pakai dimension. Ini tools dari si React Native untuk mengukur layar sebenarnya. Nah, untuk misalkan kita mau dapetin tinggi dari layar, kita pakai dimension.get, terus nanti parameter di function get-nya itu bisa screen, bisa window. Itu bedanya apa? Screen itu biasanya dia ke aspect ratio, tapi kalau window itu biasanya ke window aplikasinya. Artinya apa? Karena sekarang kan sekarang UI smartphone itu sekarang suka ada button virtualnya tuh. Nah, itu nggak masuk ke window-nya aplikasi gitu. Biasanya pakainya window biasanya. Tapi sekarang kita coba pakai yang 100% dulu. Nah, ini udah buat satu style yang siap dipanggil di, misalnya kita taruh di, karena ini kontainer, bisa dipakai di view. Manggilnya sama, style, hanya saja dia bisa langsung dipanggil via variable styles. Masukin langsung nama variabel di bawahnya ya, nama kelasnya istilahnya. Nah, ini implementasi dari satu kelas yang diimplementasi. Nanti bisa multiple. Oke, tapi kita ke sini dulu. Oke. Kita coba lagi buat view untuk di dalam container. Ingat ini view seperti div ya konsepnya. Misalkan kita mau buat gabungin antara style inline dengan kelas, bisa nggak? Bisa dia. Caranya sama juga style. Tapi yang harus diingat harus pakai array. Yang pertama misalkan kita buat dulu alignment deh, coba. Oke. Background-nya kita coba buat abu-abu kali ya. Abu muda. Oke. Nah, kita gabungin dengan kontainer. Yang tadi kita buat nih, static container. Manggilnya sama. Container. Oke, kita hapus dulu aja. Yang tadi teks tadi, kita hapus dulu. Jadi untuk permulaan aja. Terus kita buat lagi style untuk teksnya. Misalkan kita mau buat header.
Kita nanti buat header title dengan paragraf sama button, kita buat coba button. Oke. Yang harus di-prepare pertama adalah CSS-nya. Ingat itu teman-teman, ini React Native nih front end ya. Jadi paling enggak teman-teman sedikit banyak harus tahu CSS karena itu untuk tampilan. Gitu. Beda lagi dengan backend. Kalau backend ya teman-teman nggak punya kemampuan ya, nggak punya pengetahuan banyak di CSS juga nggak apa-apa. Ya, berhubungan langsung dengan UI pengguna, UI aplikasinya nanti. Kita buat header, second row. Nah ini color bisa text, bisa RGBA, RGB, atau misal memang default bawaan dari HTML juga bisa, misalkan dark blue nih kita pakai. Kita bikin header title misalkan untuk font size yang berbeda 18 misalkan. Nah di sini juga misalkan mau transform teksnya misalkan ke uppercase semua, mau nanti di declare di komponennya dia kecil, kalau pakai styling yang ini header title pasti dia akan jadi gede. Background colornya kita ganti yellow misalkan. Terus padding ini untuk ini ya, gap ke dalam, arahnya ke dalam dia. Kalau margin kan keluar. Misalkan paragraf. Lagi, itu nanti paragraf. Kita nanti akan bikin layout header, terus title-nya, terus paragraf sama button. Sederhana aja dulu. Yang penting memang konsep dari stylingnya sudah dapat nih teman-teman. Ini margin, padding. Memang kebanyakan yang dipakai untuk styling common sih dia, seperti CSS saja. Akan border color, kasih border. Ini kita kasih satu. Background color, misalnya untuk paragraf kita kasih white ya. Width juga sama ya, nanti bisa lewat, bisa di asing dengan integer atau misalkan dengan persen atau dengan dimension tadi. Itu sementara kita pakai 100% dulu. Selanjutnya kita bikin button. Nah nanti kan button ada aksi, nanti kita coba pelajari juga untuk komponen yang namanya pressable di React Native. Itu yang mengubah apapun. Div pun bisa diklik. Tapi kalau misalkan nggak pakai pressable, biasanya ada komponen yang nggak menyediakan untuk diklik. Gitu, seperti kayak image gitu. Ya, secara natif di React Native itu nggak ada untuk action atau event klik atau pressable. Coba buat button sederhana aja untuk ini, stylingnya. Ini teman-teman kalau misalkan ada yang kecepatan nanti bilang, nanti di share juga kok ini ya, shortcutnya. Baik. Misalkan border radiusnya sekitar 10. Supaya button yang nggak terlalu tajam ujung-ujungnya. Kita kasih button label. Sekarang untuk labelnya di dalam buttonnya. Jangan lupa di struktur selalu objek ya, untuk stylingnya. Transform. Uppercase semua. Oke, ini kita udah buat nih, CSS-nya udah ready. Memang sebenarnya kalau udah buat CSS juga harus bayangin di luar kepala ntar jadinya seperti apa. Itu memang mainan di front end, tanggung jawab front end. Kadang memang harus terjemahin desain dari si UI UX-nya, itu tanggung jawab kita juga. Seperti itu. Ada developers front end. Oke, coba kita implement. Misalnya ke teks. Kita tulis dengan
Oke, kita implement style untuk header. Ini ingat untuk satu kelas atau satu style yang diimplement. Ini nggak perlu pakai array sebenarnya, bisa langsung. Kalau bentuknya variabel, JSX bisa tulis variabel sebagai value dari atribut yang dilupakan untuk konsep yang kemarin kita udah pelajarin. Nah, misalkan bagaimana kalau kita ingin dua style sekaligus, bisa sama array, tapi kalau yang ini kan kita udah contohin untuk penggabungan dari inline dan style yang bentuknya terpisah. Kita gabungin sekarang, misalkan satu pertama header, terus header title. Nah, ini nanti diprosesnya seperti apa? Kalau misalkan ada dua seperti ini, nanti dia ambil dulu yang pertama, nanti diterapkan semua yang di style yang pertama, nanti baru yang keduanya, kalau misalkan dia ada style yang sama, akan override nih. Header title akan override si style dari header, itu jadi sama seperti yang HTML atau CSS pada umumnya, untuk kelas ya. Itu kita gabung, misalkan ini lihat natif. Di sini kan kita tulisnya huruf kecil semua ya. Nanti kita lihat apakah nanti jadi uppercase karena sudah pasang style dari header title. Itu. Selanjutnya kita implement style paragrafnya. Jadi seperti apa style paragrafnya? Misalkan nah, sekarang kita kan kemarin udah belajar untuk membuat komponen lain yang bisa dipanggil melalui komponen lainnya, itu reusable ya. Terus kita udah belajar props juga di komponen tersebut. Sekarang kita coba implement untuk button nih supaya kita bisa atur warnanya, background color-nya, terus tulisannya bisa dinamis, artinya nggak harus statis seperti ini. Kita buat kelas dulu, namanya bukan kita ya. Jangan lupa komponen harus selalu di-extend, render, return, itu. Nah, di sini kuncinya kita harus pakai komponen dari React Native yang namanya Pressable. Nah, ini sebenarnya baru nih Pressable. Dulu itu nggak ada di versi-versi yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu kalau kita ingin suatu komponen yang natifnya tidak ada events click, kita harus bikin sendiri nih, namanya pakai touchable opacity, touchable highlight. Nah, sekarang kita udah pakai Pressable aja, lebih dimurahkan sekarang versi yang sekarang. Itu terus di bawahnya kita kasih teks. Next, nanti untuk teks di buttonnya. Untuk properti, karena kan kita ingin tulisan terus background color bisa dinamis, kita kasih di sini di styling dari disable-nya. Nanti kita bisa pakai style button yang kita udah buat tadi. Kita buat button. Nah, untuk override background color-nya gimana? Dari supaya bisa diganti dari properti, kita tambahin satu yang inline style. Kita ambil satu key background color. Nah, di sini jangan lupa untuk kemarin kita udah belajar yang properti, panggil dengan thisProps. Nah, misalkan kita let's say background color juga deh, sama variabel propertinya. Nah, tapi kita harus detect dulu nih, kalau misalkan memang nggak ada, jangan sampai di override style yang udah kita buat. Ini berarti kalau misalkan tanda tanya gini, 2 kali, berarti artinya kalau misalkan ini nggak ada, tidak memenuhi syarat yang ini nggak akan dieksekusi, lari ke yang setelahnya, style.
button.background color-nya yang aslinya nih ya. Background color yang asli dari style button. Itu kita bisa panggil juga langsung, karena kan bentuknya objek. Oke. Kita lanjut sekarang ke teksnya. Teksnya kita pakai juga untuk button label stylingnya. Ini kita pakai 2, jangan lupa karena nanti ada override untuk color si button, si labelnya dulu. Si labelnya dari property seperti itu. Styles. Kita udah buat button label, terus di bawahnya. Yang kalau misalkan di React Native itu color-nya ini nanti ke teks jatuhnya ya. Gitu. Sama sih kalau kayak di CSS-nya HTML di color. Implement propertinya sama. Misalkan kita, tapi jangan color dia label color. Nama variabel propertinya nanti. Kalau tidak ada, balik lagi ke style dari button label colornya. Atau bisa dari, kita belum tambahin. Color dari button label. Pokoknya kita kasih black color. Color. Oke. Nah, sampai sini kita udah jadi. Terus untuk print labelnya sendiri kita ambil juga dari properti. Di props label. Kita udah jadi nih, kita udah buat komponen kita sendiri namanya button kita nih yang bisa di press. Nah, untuk press label sendiri dia ada namanya property on press. Nah, ini yang selalu kita pakai ketika ingin interaksi klik dengan user biasanya. Tapi kalau misalkan di komponen yang memang natifnya tidak ada, lebih kita pakai pressable untuk akomodir event kliknya. Ini yang ketika dieksekusi bentuknya function biasa ya. Kemudian dia bawa event, jadi bisa juga kita kasih kosong untuk press-nya ini. Halo teman-teman, suara saya jelas nggak ya? Jelas Bang. Ya kayaknya agak nge-lag koneksi. Bentar. Saya stop dulu bentar ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi baru sampai untuk declare on press ya. Nah, ini juga kita mau lewat properti aja. Jadi nanti kita istilahnya kalau di sini on click aja deh. Biar serupa dengan properti di HTML. Oke. Nah, ini teman-teman harus kondisiin juga nih untuk konflik ini. Karena apa? Ketika memang nanti nggak di-declare di properti, ini program bakal error. Kalau misalkan kita langsung manggil seperti ini. Itu. Kita harus kondisiin dulu dengan kondisi ketika memang on click-nya di-declare di properti, baru dia bisa jalan.
Ini. Kita udah jadiin untuk buttonnya. Tinggal kita implement di sini. Cara manggil sama button kita. Cuma di sini pasti ada properti yang harus kita isi. Itu apa? Misalkan label. Button kita. Dan color. Misalkan kita kasih red. Labelnya, label color. Kasih white supaya kontras. Ini on click-nya untuk kita udah declare. Kita panggil alert ini untuk alert di React Native nih sama persis dengan alert di JS biasa ya. Nanti dia ditransform nih di native alert di Android atau iOS itu. Kita di klik. Oke. Ini kita udah declare semua. Kita coba save. Ini teman-teman kayaknya gimana nih teman-teman nih? Kecepatan nggak nih? Ini lumayan soalnya nih. Kalau ada yang ketinggalan mungkin kasih tahu aja kalau lagi ngikutin ngodingnya ya. Tapi teman-teman kalau yang berhalangan untuk mengikuti atau langsung praktik nanti bakal dapat kok shortcut-nya. Bisa dicoba-coba di rumah juga. Oke. Nanti hasilnya seperti apa nih dari yang kita buat ini? Nanti hasilnya akan seperti nah, ini seperti ini ya. Ini kita bisa lihat di sini kita udah styling nih tadi padding itu ke dalam kan ya. Ini untuk supaya tidak terlalu pojok ke atas untuk kontennya. Terus untuk header, tadi kita juga udah define bahwa di header itu ukurannya 25, font size-nya bold dan dark blue. Nah, hasilnya seperti ini. Terus yang header title. Nah, header title juga sama nih. Kita tadi juga manggil pas header title itu dua style sekaligus, header dan header title. Yang ke bawah apa? Yang ke bawah dari header itu bold-nya. Jadi ini bold, dia udah bold. Tapi font size-nya nggak sama dengan si header, padahal kita declare header sebelumnya. Karena di override oleh header title. Itu. Nah, saya coba si ya di sini ya, kita bisa lihat font size-nya di override. Terus nanti di komponennya, kita bisa lihat juga sama ini. Ini urutan komponen penting ya. Jadi style-nya, kalau misalkan yang paling terakhir itu bakal override yang sebelumnya. Itu kuncinya. Jadi kalau misalkan dirubah, header title di belakang, header-nya di depan, bentuknya bakal seperti header yang biasa, tapi dengan tetap ada tambahan dari header title, misalkan kayak background-nya jadi warna kuning. Lanjut lagi ke aplikasinya. Nah, seperti ini. Untuk paragraf, tadi kita udah define background color-nya white, oke. Terus border-nya teal, itu warna hijau itu. Terus font size-nya kita turunin ke 12, makanya lebih kecil dari header title tadi. Oke, padding-nya juga sudah kita tambahin, margin-nya juga, makanya dia nggak terlalu mepet. Itu untuk stylenya. Nah, ini untuk button nih. Jadi kita udah bikin button nih tadi. Pakai komponen punya kita sendiri buttonnya. Jadi bukan natif nih, kita belum belajar natif untuk button. Jadi kita belajar natif untuk buttonnya. Apakah nanti ketika diklik button kita ini, kan awalnya memang cuma view aja ya, teks biasa. Seharusnya memang tidak bisa diklik. Nah, ketika kita wrap dengan pressable, seharusnya dia bisa diklik. Nah, kita diklik, kita udah setting untuk muncul alert. Nah, alert sendiri nanti natif. Kalau misalkan di iOS, dia nanti bentuknya natif iOS, kalau di Android. Gitu. Nah, sampai sini untuk styling. Seperti itu. Gimana, teman-teman? Udah dapat feel-feelnya mungkin? Dari ini untuk styling ya, di React Native. Ini pun sebenarnya kalau misalkan teman-teman arahnya ke front-end yang
UI UX, terus nanti disuruh timnya yang lain atau programmer yang untuk dibuatkan CSS dong untuk React Native-nya. Nah, teman-teman juga udah bisa tuh. Seperti itu. Ini juga bisa dibuat di lain file sebenarnya. Misalkan di source ini ada lagi namanya style seperti itu. Ini untuk styling di React Native. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Kira-kira styling ini. Halo teman-teman. Kalau belum ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjut ya ke komponen lain. Oke. Nanti teman-teman bakal dapat juga sih ini untuk source code-nya. Nggak usah khawatir. Selanjutnya, setelah styling, kita akan layout. Layout ini kita menggunakan Flexbox kalau di React Native ya. Nah ini betul-betul core, penting, karena nanti biar yang namanya front-end user nggak mau lihat aplikasinya berantakan, apalagi nggak bisa responsif. Nah di sini pakai Flexbox nih. Ini sama kayak Bootstrap sih, betul. Rows dan kolomnya itu. Terus nanti di sini ada flex dan flex direction, terus justify content. Ini intinya untuk alignment konten sendiri. Terus ada flex swap, terus relative absolute, positioning, itu juga sama. Jadi terkait memang styling layout dengan styling saling keterkaitan. Gitu. Oke. Ini ada sekitar waktu 15 menit sampai jam 12. Kita coba praktik untuk flex-nya dulu. Oke. Selanjutnya kita bisa bikin file namanya layouting. Kita kasih nama ini. Sebenarnya bisa yang lain, tapi mungkin konteksnya lebih enak kalau layouting. Jangan lupa selalu import EX dengan komponennya. EX. Import juga style sheet. Import juga React Native ya, komponen dari React Native. Nanti kita siapkan dulu dalam bracket ini. Panggil from React Native. Oke. Kita belajar untuk flexing-nya dulu, flexbox-nya dulu. Siapkan kelas yang bisa diekspornya dulu. Misalkan sama dengan nama file. Render. Oke, nanti kita panggil komponen lain yang terpisah karena ini untuk flexing kita bisa praktek satu persatu konsep flex-nya ya. Coba kita main ke flexing dulu. Kita buat kelas lagi komponen flexing misalkan. Extend komponen.
Enter. Oke. Ya, untuk view kita terbiasa untuk pakai view. Kita buat styling deh untuk komponen layouting ini. Jangan lupa untuk import dulu stylenya, style sheet kelasnya. Kita asing ke styles, create container. Headingnya kita buat 20 misalkan. Oke. Nah, ini untuk flexing sendiri ada dasar flex direction. Nah, di sini kolom dan row itu nanti menentukan direction dari kontennya, misalkan ke samping atau ke bawah. Nah, ini kan seperti grid-nya si Bootstrap. Oke, kontainer misalkan kita buat full size. Ini 100%. Height-nya 100%. Oke. Selanjutnya kita implement style-nya. Kita buat 2 style sekaligus yang di implement. Container. Styles.container full size. Oke, seperti itu. Kita sudah mulai implement untuk flexing-nya. Misalkan kita coba view aja, kita buat box. Kita buat di kosong, nanti kita bisa lihat porsi dari masing-masing layer si view yang di bawah kontainer. Isi lagi dengan teks. Selalu ingat kalau misalkan memang dia tidak auto import di Visual Studio Code-nya, ini bisa diimport manual. Oke, misalkan header. Sorry, ini kita kasih judul dulu. Text. Kasih supaya judulnya ada di tengah. Ini di sini baru konten berdasarkan flex-nya. Kita kasih flex 1. Kita bedain masing-masing tip komponennya ya. Kalau di CSS itu kan background color-nya. Ini red misalkan. Terus teks biar kita bisa bedain. Header. Copy paste aja yang sudah dibuat. Kita kasih flexnya misalkan ini konten 3. Lebih besar dari header misalkan. Kasih dark orange. Kita kasih ini konten. Di sini footer. Kita kasih footer. Kita samain aja dengan header. Warnanya coba kita ganti dengan green untuk background color. Oke. Ini sampai sini untuk flexing. Kita bisa lihat ini flex 131 ini adalah bobotnya ya. Bobot dari view-nya sendiri. Nanti kita bisa lihat di hasilnya. Ini mempengaruhi width atau height dari komponen. Selanjutnya untuk flex direction, ini akan mempengaruhi direction dari kontennya. Nanti kita bisa lihat di aplikasi. Dan di sini kita sudah declare untuk kelas yang diekspor secara default atau komponen yang diekspor secara default. Jangan lupa untuk return. Kita panggil flexing-nya aja.
Kita refer ke komponen flexing. Save, kita save. Nah, ini kalau teman-teman lihat di aplikasi ini belum berubah sama sekali ya, karena memang belum di pointing ke lighting di AppJS-nya, masih ke yang styling komponen. Kita coba pointing ke lighting. Oke. Nah, seharusnya ketika teman-teman sudah save, ini akan auto reload ya di APK-nya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini. Ini teman-teman bisa lihat, kalau misalkan untuk flexing sendiri itu menentukan besaran dari si view-nya atau kontennya. Seperti itu. Kalau tadi kita udah declare, kontainernya ada padding ya, makanya dia agak menjorok ke dalam. Terus untuk titelnya tadi alignment center. Untuk bobot flexnya sendiri, ini tadi kita flex direction itu kolom ya. Kalau kolom itu berarti dia nanti ke bawah. Itu dia urutannya ke bawah. Untuk flexnya 1, untuk header kan kita set tadi flexnya 1. Terus kontennya 3, makanya konten di sini lebih besar flexnya. Terus putarnya juga 1. Oke. Bagaimana kalau misalkan flex direction-nya kita rubah jadi yang kolom tadi jadi row. Ini dia ada 2 soalnya. Kolom sama row. Sudah kita ganti dia jadi row. Ini akan seperti apa di aplikasi. Kalau sudah di save, seharusnya di aplikasi teman-teman akan seperti ini. Secara bobot akan sama, tapi kalau misalkan dilihat itu direction dari kontennya berbeda. Tadi kan ke bawah, sekarang sudah ke samping. Header, konten, footer. Ini. Itu untuk flexing. Oke teman-teman, kalau flexing seperti itu, di sini sepertinya sudah azan ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi setelah azan atau setelah istirahat. Itu untuk ini kita masih di materi layouting karena nanti ada lagi layout untuk alignment konten seperti itu. Oke, teman-teman kira-kira gimana? Kita lanjutkan lagi mungkin sekitar jam 1-an kali ya, 1:30 atau jam 1-an. Jadi kalau ada yang ditanya mungkin teman-teman bisa ke guru seperti itu.